tuh 8 juta FTP gitu. Kalau jadi host di bawah itu gitu ya. Kaget dia exciting banget gitu. Udah, dan akhirnya kita di manajemen komando ini tabungin ya, jangan buat hura-hura dan entertain. Jadi nggak salah saya menemukan anak ini gitu loh. Dan lucunya pada saat dia ketemu saya 2007, tiba-tiba dia punya uang ya, punya uang yang langsung dia pegang sendiri, kan biasanya dipegang sama manajemen keluarganya lah ya gitu ya. Itu kaget dia, hah, aku dapat duit 8 juta gitu. Jadi satu episode tuh 8 juta FTP gitu. Kalau jadi host di bawah itu gitu ya. Kaget dia exciting banget gitu. Udah, dan akhirnya kita di manajemen komando ini tabungin ya, jangan buat hura-hura dan sebagainya gitu. Ya udah, akhirnya dia seneng banget tabung. Dan karena masih anaknya baru umur, ketemu saya masih di bawah umur gitu ya, 15, 16, 17. Nah 17 tuh akhirnya, oh my, kok aku udah 17 nggak punya KTP gitu, gimana caranya? Ya udah dibikinin. Oh my, kok aku tuh kalau belanja segala macem ngeliat teman-teman pada pakai ATM, gimana sih caranya pakai ATM? Ya udah, kita bikin ATM, ini ada duitnya di sini, kamu pakai. Jadi bikin ATM sama debit waktu itu ya gitu ya. Ya udah, buat belanja dan sebagainya. Ya udah, macam-macam lah, bikin ATM, bikin SIM, bikin kartu keluarga gitu. Anaknya masih lugu. Sosok seperti apa yang waktu itu masih kau kenal dari pertama? Kalau ditanya sosoknya seperti apa, anaknya energik, terusnya profesional dan sebagainya. Cuma kelemahannya satu kalau saya lihat si Vanessa tuh, kalau udah cinta sama orang bucin banget gitu ya. Artinya bucin, akhirnya bisa tuh gitu ya, apa aja bisa dia tinggalin, kerjaan bisa dia tinggalin untuk semata-mata sayang sama pasangannya gitu. Itu akhirnya udah, pas sudah nemu cowok tuh di situ tuh udah mulai tuh syuting, tiba-tiba mau cowoknya nggak boleh gitu. Udah, dia tiba-tiba nggak boleh. Terus aku tanya, kenapa kamu nggak syuting? Ya mau cowokku nggak. Jangan gitu dong Vanessa. Aku manggilnya Eca gitu. Ya om, gini. Artinya dia anak yang manja juga gak sih? Oh, dia justru emang manja banget. Dan yang kedua adalah ini, buat saya sepertinya memang kan mamahnya kan sudah meninggalkan dia lama ya. Emang dia butuh kasih sayang dari orang tua gitu ya. Jadi pada saat ada cowok yang sayang sama dia gitu ya, oh dia akan care sekali. Kalau semakin ada yang sayang sama dia semakin care gitu, semakin peduli dan sebagainya gitu. Dan saya melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada yang, pokoknya dia udah deh cinta mati aja sama pasangannya, begitulah. Pokoknya lagi ngapa-ngapain, pokoknya dia itu. Anes, Ca, jangan gitu dong, Ca, ayo dong. Ya om, dia habis ini yang ini nih, yang pertama dulu sampai ada cowoknya lah gitu ya, sampai posesif gitu. Karena Eca sampai bilang, aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu, segala macam. Tapi kan udah terlanjur cinta ya sudah. Itu sih kalau saya lihat. Tapi Eca profesional banget. Maksudnya kok untuk supirnya sendiri ini kan dikenakan hukuman 12 tahun. Mungkin tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, saya melihat kalau tanya sopirnya bagaimana dan sebagainya, ya kan ada sebab akibat ya, gitu, hukum sebab akibat. Sebabnya adalah kecelakaan tunggal yang membawa dia dan sebagainya. Akhirnya akibatnya adalah ini. Biarkan pihak berwajib yang menyelesaikannya, yang menyikapinya dan sebagainya. Dan kita semuanya mendoakan semoga permasalahan ini cepat selesai. Artinya cepat selesai adalah kan masih banyak yang ditinggalkan oleh Vanessa dan juga sama Bibi. Bagaimana menyikapi berkaitan dengan sekolahnya Gala, ya kan, perlu beasiswa, perlu kesehatannya dan sebagainya. Nah itu butuh juga kita perhatikan dan sebagainya. Termasuk juga mungkin adiknya dari Vanessa Angel yang notabene dia biayain waktu dari kecil dan sampai sekarang. Maksudnya kok artinya mengetahui ya perjalanan jatuh bangunnya seorang Vanessa ini. Mengetahui ya artinya jatuh bangunnya seorang Vanessa karena akhirnya dia tiada pun banyak orang yang menyukai. Ya, jadi kalau ditanya gimana jatuh bangunnya dia, ya itu happiness-nya dari dia pertama kali ketemu saya 2007 sampai sekarang 2021, happy dia adalah di 2020 akhir
sampai 2000 ya 2000 lah, 2000 pertengahan sampai pada saat dia menikah lah sama Bibi, itu happiness-nya. Artinya kebahagiaan dia yang dapat itu gitu ya. Artinya keluarga dapat, karirnya bagus, terus rezekinya moncer, jadi usahawan dan usaha dan sebagainya. Jadi saya lihat memang Eca setahun ini gitu. Dan bayangan saya udah alhamdulillah pada saat dia 2018 pun pergi, bukan pergi artinya pamit sama saya gitu, karena dia udah mendapatkan Bibi. Awal-awal dapat cowok ini saya bilang yakinin benar juga, enggak. Pas dapat ini Bibi mau memanajemenin aku, memanage aku, mau dampingin aku, ya udah. Kalau selama itu kamu, walaupun masih backstreet waktu itu gitu ya, nggak apa-apa, udah. Dan kebetulan saya ketemu sama Bibi, orangnya humble, Bibi orangnya asik, sepleteran kalau bahasa anak muda sekarang gitu ya, seperkuensian gitu lah. Artinya sama-sama bocor, sama-sama gaul dan sebagainya. Jadi saya lihat ya udah bagus. Break dulu ya. Ya azan. Ya.